Oke teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Sagiti Keder, dan di video kali ini saya ingin membahas dua sosok pemain naturalisasi yang sebentar lagi akan bergabung ke skuad timnas Indonesia, yaitu Ole Romaini dan Mike Lyon. Karena memang di round ketiga nanti kualifikasi Piala Dunia kita harus mampu menunjukkan ekspektasi yang sangat luar biasa dan menjadi negara yang sangat disegani di Asia Tenggara dari segi sepak bola, juga menjadi negara yang menjadi pedoman atau menjadi contoh negara-negara Asia Tenggara dalam perkembangan sepak bolanya, teman-teman. Nah, Mike Lyon ini, teman-teman, Mike Lyon ini baru berumur 17 tahun ya, teman-teman. Udah menjadi kapten, tapi sekarang umurnya sudah 19 tahun. Sedangkan Ole Romaini sudah menjadi pemain profesional di Belanda. Ya, sebentar lagi sudah diterangkan oleh Pak Erick Thohir juga Pak Sinulinga bahwa kedua pemain ini sebentar lagi akan bergabung di skuad timnas Indonesia, karena memang Indonesia harus menang di kualifikasi round ketiga Piala Dunia untuk tahun 2026 mendatang ya, teman-teman. Jika menang, kita akan menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita simak videonya seperti apa. Mari, teman-teman. Memasuki bulan Agustus, sepertinya PSSI mulai mengencangkan sabuk pengamannya karena pastinya manuver untuk mencari pemain tambahan semakin kencang. Yap, seperti pernah diutarakan Pak Arya Sinulinga, kalau setidaknya ada 2 nama yang berkas-berkasnya udah masuk. Sehingga itu sedikit banyak mulai membuat publik mulai mencari-cari kira-kira siapa pemain yang dimaksud. Dan dilansir dari @football.indonesia, kayaknya nih kemungkinan besar satu pemain gelandang yang dimaksud adalah Mike Lyon, pemain 19 tahun yang per musim ini resmi bergabung dari Feyenoord ke U21 ke tim utama Sparta Rotterdam yang akan main di Eredivisie. Selain itu ada juga berita menarik ketika sebuah percakapan singkat antara pengamat senior yang akrab disapa Bung Harpan dengan Ole Romaini, di mana Ole sendiri sepertinya sedikit demi sedikit mulai yakin untuk pindah status menjadi WNI setelah melalui banyak pertimbangan. PSSI benar-benar akan melakukan akselerasi kilat untuk bisa mengamankan setidaknya 2-3 nama pemain tambahan jelang round 3 nanti. Yap, di luar dari persoalan Martin Paes yang semoga bisa clear tepat waktu, paling tidak 2-3 pemain lain memang saat ini sedang diupayakan PSSI untuk bisa menjadi WNI. Nah, tentu yang paling akrab dan familiar adalah Ole Romaini, penyerang FC Utrecht yang masih terus dipantau perkembangannya oleh publik. Maklum, Ole sendiri sebelumnya sempat mendapatkan banyak cibiran dari warganet tanah air lantaran potongan video yang memperlihatkan ia nggak mau salaman dengan Ivar Jenner di sebuah laga uji coba. Selain itu, Ole juga dianggap nggak benar-benar serius untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, menurut salah satu pengamat senior yang infonya bisa dipertanggungjawabkan, yakni Bung Harpan, menjelaskan kalau memang ada banyak yang menjadi pertimbangan Ole untuk mau jadi WNI. Sebab ini bukan hanya soal membela timnas semata, melainkan untuk kehidupannya sebagai manusia. Pasalnya pasti yang dipertimbangkan kan bukan soal sepak bola semata, tapi nanti gimana setelah pensiun dan lain-lain ketika ia udah nggak menyandang status warga negara Belanda atau Uni Eropa. Apakah kehidupannya setelah selesai main bola bisa terjamin atau tidak jika menjadi WNI dan lain sebagainya. Maka dari itu Bung Harpan menghimbau kepada warganet untuk gak hanya menilai dari sudut pandang saja, karena sejatinya apa yang dipikirkan oleh Ole memang wajar adanya. Selain itu, kepada @Garuda Nusantara Official, Bung Harpan sedikit menyepil perihal percakapannya dengan Ole Romaini usai laga FC Utrecht melawan Venezia beberapa hari yang lalu, yang mana di sana kabarnya juga dihadiri oleh Fardi Bahdim. Yang pasti netizen udah nggak asing dia siapa. Nah, di sana Bung Harpan menjelaskan kalau Ole sendiri berkata memang ada beberapa pertimbangan, tapi ia bisa menjamin kalau untuk saat ini arah prosesnya udah menuju arah yang bagus. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus. Ucap Romaini sebagaimana dikutip dari perkataan Bung Harpan.
Benar teman-teman. Jadi kalau oleh Roma ini harus pindah ke skuad timnas Indonesia, mereka kan juga mempunyai kehidupan yang selanjutnya ya. Jadi mereka juga harus berpikir banyak atau banyak pertimbangan nanti bagaimana kelanjutannya setelah pensiun atau sudah tidak lagi dipakai oleh timnas Sementara itu, Indonesia. kita semua Oleh tahu karena itu, kalau sebelum makanya oleh ini karena Pak itu Arya Sinulinga sampai dalam saat ini podcastnya oleh Roma ini bersama Bung berpikir Valentino sejauh itu. Simanjuntak Setelah mengatakan mereka kalau tidak bisa seenggaknya udah bermain ada atau 2 nama cedera yang berkasnya atau udah masuk. Dan sudah diketahui pensiun, juga kalau mereka posisinya adalah harus gelandang ngapain sama gitu ya. pemain belakang. Jadi Nah, makanya untuk perlu gelandang, pertimbangan netizen seperti itu, banyak yang dan itu mengkaitkan menurut saya dengan bagi pemain yang baru aja manusiawi dan resmi sangat bergabung benar dan ke salah satu klub tepat. Eredivisie, Jadi Sparta Rotterdam, yakni Mike Klien. hal-hal Hal itu seperti sendiri itu diperkuat setelah PSSI harus menurunkan memberi Football kejelasan Dot kepada Indonesia. Mike pemain-pemain udah outlet bertemu secara supaya pribadi dengan Fardi Bahdim. Dan lebih tentu saja, berminat dan jika dia Mike akhirnya menjaga mau dan segera kedepannya jadi untuk WNI, udah kehidupannya ya pasti teman-teman. NVB akan merasa sangat kecewa atau mungkin marah dengan pergerakan PSSI yang kayaknya benar-benar gaspol terus. Sebab Mike Klien sendiri adalah kapten timnas U19 Belanda dan sebelumnya juga menjabat sebagai kapten di U17 Belanda. Dan sebagai pemain, ia dianggap sangat berbakat. Di mana pemain keturunan Surabaya dari sang nenek tersebut sebelumnya sukses menampilkan performa impresif bersama Feyenoord. Ya, di usia 19 tahun, ia udah dipercaya tampil reguler di Feyenoord U21 dengan menorehkan 45 penampilan serta mengemas 3 gol dan 3 assist. Dan mulai musim 2023-2024 ini, Mike secara resmi menerima tawaran dari salah satu klub Eredivisie, yakni Sparta Rotterdam, dan akan main di sana sampai Juni 2028. Yap, sebagai pemain sudah pasti bisa langsung jadi andalan bagi Sinteyong. Dan dilihat dari atribut yang ia miliki, Mike memang jadi pemain yang terbilang lengkap. Sebab selain cakap sebagai gelandang tengah, Mike juga cakap main sebagai playmaker, defensive midfielder, ataupun back kiri. Kemudian dari gaya main, terlihat ini pemain sama sekali tipe pemain simple dan punya visi bagus. Ya, tipe-tipe pemain khas Belanda banget lah. Dimana ia bukan tipe pemain yang sering neko-neko dengan bola. Pokoknya bermain serapi mungkin. Selain itu, Mike juga dianggap punya sisi leadership yang bagus meskipun usianya masih muda. Sehingga wajar di tim U17 dan U19 Belanda, ia selalu dipercaya jadi kapten tim. Ya, jika nantinya Mike ini beneran gabung, sudah pasti itu akan menambah kekuatan timnas dari sisi kedalaman skuad. Dan kayaknya Coach Shin akan menempatkan Mike sebagai pesaing Marcelino di posisi playmaker. Nah, buat Marcel sendiri, itu bisa jadi sebuah acuan bagi dirinya untuk lebih bekerja keras. Apalagi sampai narasi ini dibuat, Marcel belum ada kabar perihal klub barunya. Akan tetapi dari semua itu tetap saja publik masih menantikan gimana soal Ole Romeni ataupun Martin Paes. Karena mereka berdua bagaimanapun menempati dua posisi yang sangat krusial. Paes dibutuhkan untuk memberikan rasa aman lebih di bawah Mistar, terutama ketika melawan tim-tim kuat macam Jepang, Arab, dan Australia. Lalu Ole Romeni dibutuhkan untuk jadi goal getter dan sudah pasti jika resmi jadi WNI, Coach Shin nggak akan berpikir dua kali buat menjadikan pemain utama di pos lini serang. Yap, terlepas dari apapun, kita doakan saja semoga ini semua bisa lancar. Dan semoga satu pemain belakang yang juga di-spill Pak Arya kualitasnya seperti yang diharapkan. Atau dengan kata lain, pemain ini sudah matang dan secara jam terbang atau pengalaman levelnya minimal kayak Tom Haye, Jordi Amat, Chase, ataupun Kelvin Verdong. Karena bagaimanapun selain skill, mentalitas juga sangat dibutuhkan. Pemain seperti Jordi Amat mungkin udah nggak se-eksplosif dulu. Terlepas dia sekarang cuma main di Liga Malaysia. Tapi soal jam terbang, pengalaman, serta kepemimpinan, Jordi masih sangat dibutuhkan di ruang ganti tim. Intinya PSSI pasti udah berkomunikasi dengan Coach Shin perihal pemain seperti apa yang dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin PSSI akan berusaha memenuhi itu. Karena terserah orang mau berpendapat apa. Tapi sebagus-bagusnya pelatih, jika nggak dikasih pemain yang bisa menerapkan game plan-nya, ya susah juga. Jadi kalau mau semuanya berhasil ya harus balance. Pelatihnya udah bagus, maka pemainnya juga harus bagus. Walaupun sejatinya definisi pelatih hebat adalah yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dimiliki.
Oke teman-teman, itulah informasi mengenai Ole Roma ini dan my client yang sebentar lagi akan memperkuat skuad timnas Indonesia dan semoga saja mampu membawa Indonesia jauh lebih baik di kancah persepak bolaan dunia. Salam dari saya, Sakiti Keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.